Halaman dashboard. Setelah peserta login ke dalam LMS, maka muncul tampilan dashboard yang berisi beberapa fitur yang akan digunakan dalam pembelajaran, yaitu menu dashboard, site home, calendar, private file, my course, riwayat akses diklat, pilihan bahasa, notifikasi, pesan, profil peserta, dan fitur navigasi pembelajaran. Untuk memulai masuk ke dalam diklat, Bapak Ibu peserta pilih nama diklat yang diikuti, yaitu kelas diklat penguatan kepala sekolah pada riwayat diklat. Pendahuluan. Pada topik pendahuluan terdapat 3 jenis kegiatan, yaitu informasi umum, petunjuk pembelajaran, dan alur kegiatan. Bapak Ibu peserta diklat harus membuka dan mempelajari materi pembelajaran hingga tuntas. Materi yang harus dipelajari dan dituntaskan pada topik pendahuluan, misalnya informasi umum diklat penguatan kepala sekolah, peserta harus menyelesaikan hingga tuntas. Begitu juga materi lainnya. Apabila materi diklat belum dituntaskan, maka status ketuntasan masih berwarna abu-abu. Tetapi apabila sudah tuntas, maka akan berwarna hijau. Petunjuk pembelajaran menjelaskan tentang bagaimana proses diklat dilakukan. Kemudian klik selanjutnya untuk melanjutkan membaca materi hingga mengklik akhiri penjelasan umum untuk menyelesaikan materi. Kemudian klik return to kelas diklat penguatan kepala sekolah untuk kembali ke topik utama. Pengisian instrumen. Materi diklat selanjutnya yaitu mengerjakan tugas 1, yaitu mengisi instrumen AKPK yang berada pada topik OJT 1. Kemudian, klik tugas 1, mengisi instrumen AKPK, lalu dibaca dan dipahami petunjuk pengisian. Kemudian, klik answer the question. Lakukan pengisian kuesioner pada setiap pernyataan yang tersedia. Jangan sampai ada yang terlewat. Setelah selesai, klik Submit Question, lalu klik Continue, maka kita dapat melihat hasil pengisian kuesioner yang sudah Bapak Ibu lakukan. Untuk melihat rekapan hasil pengisian seluruh peserta, pilih View All Responses, maka akan terlihat jawaban peserta dan total responden yang telah menjawab kuesioner tersebut pada setiap pertanyaan yang disediakan. Jika sudah selesai, maka kembali ke topik sebelumnya pada kegiatan OJT 1. Pembimbingan. Pembimbingan oleh pengajar dilakukan untuk berdiskusi terhadap topik tertentu dengan cara pembimbingan. Setelah membaca topik dan bahan diskusi, peserta diminta untuk menyampaikannya dengan mengklik "Click here to enter the chat now". Kemudian, menuliskan hal yang perlu didiskusikan sesuai topik yang ditentukan. Atau dapat juga dengan mengklik Use More Accessible Interface, kemudian ditulis isinya. Perbedaannya di sini dapat melihat riwayat chat pembimbingan sebelumnya. Setelah selesai, kembali ke topik diklat sebelumnya. Refleksi. Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, peserta diminta untuk membuat resume tentang pengalaman apa saja yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Caranya, dengan pilih refleksi, kemudian klik New Blog Post, lalu ketik judul refleksi, isi refleksi. Apabila ada file dokumen yang perlu dilampirkan, maka scroll ke bawah, lalu klik gambar dokumen, pilih file yang akan diunggah, tulis nama file pada kolom Save As, klik Upload File, dan terakhir klik Add Post.
Bapak Ibu sudah selesai mengisi dan mengunggah file refleksi. Mengumpulkan tugas. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan tugas, langkah selanjutnya adalah mengunggah tugas ke dalam LMS. Caranya dengan mengklik pengumpulan tugas, kemudian membaca instruksi, lalu mengunggah tugas dengan mengklik gambar dokumen, pilih file, kemudian pilih dokumen yang akan diunggah. Ketik nama tugas pada kolom Save As. Lalu klik Upload File. Dan terakhir, klik Save Change. Tugas telah selesai diunggah. Mengedit dan menghapus tugas. Apabila tugas yang dikirimkan salah atau diminta untuk diperbaiki, Bapak Ibu masuk ke pengumpulan tugas. Klik Edit Submission. Klik file yang akan diganti. Kemudian klik Delete. Lalu OK. Selanjutnya, unggah kembali dengan klik gambar dokumen. Pilih file yang akan diunggah. Tulis nama file pada kolom Save As. Klik Upload File. Dan terakhir klik Save Change. Tugas telah selesai diganti. Membaca dan mengirimkan pesan. Pada halaman dashboard pojok kanan atas akan terlihat gambar chat. Pada gambar tersebut terlihat ada angka 1 yang menunjukkan bahwa ada satu buah pesan yang belum terbaca. Caranya dengan mengklik gambar pesan, kemudian klik pesan yang belum dibaca, maka notifikasi angka pada gambar pesan akan hilang. Bapak Ibu membalas pesan tersebut dengan mengetik isi pada kotak pesan, kemudian klik gambar kirim, maka pesan telah terkirim. Selain pesan secara personal, terdapat juga pesan grup. Mengirim pesan. Selain melalui gambar pesan, kita juga dapat mengirim pesan secara langsung kepada orang yang kita tuju, misalnya dengan salah satu peserta. Caranya dengan mengklik Participants, cari nama yang akan dikirimi pesan, lalu klik Message. Kemudian ketik isi pesan, lalu klik Kirim pesan. Bahan bacaan. Bahan bacaan berisikan kumpulan file materi pembelajaran yang dipergunakan oleh peserta untuk dapat mempelajari lebih lengkap terhadap materi diklat yang dipelajari. Langkahnya, dengan mengklik bahan bacaan, maka akan tampil beberapa file bahan bacaan yang dapat dibaca atau diunduh oleh peserta diklat. Caranya dengan mengklik nama file yang akan dibuka. Setelah file terbuka, silakan Bapak Ibu membaca atau mengunduh file bahan bacaan dengan mengklik tanda panah. Pilih lokasi penyimpanan, kemudian klik Save. File bahan bacaan telah tersimpan di komputer atau laptop Bapak Ibu. Selain itu, dapat juga mencetak file bahan bacaan. Setelah membuka file bahan bacaan, pilih gambar printer, pilih jenis printer, lalu klik Print. Langkah yang sama dilakukan pada bahan bacaan selanjutnya. Langkah-langkah mengikuti tatap muka virtual. Klik tombol nama kegiatan yang ada di LMS. Setelah muncul tampilan berikut, baca terlebih dahulu petunjuk atau tata tertib tatap muka virtual. Selanjutnya, klik tombol Join Meeting untuk menuju kegiatan tatap muka virtual. Klik tombol Open Link untuk terhubung dengan kegiatan tatap muka virtual.
Tunggu beberapa saat hingga admin memberi kita akses untuk bergabung. Klik tombol Join Audio agar suara kita bisa didengar partisipan lain. Demikian pula dengan video. Klik tombol Join Video agar wajah kita dapat dilihat oleh peserta lain. Selama tatap muka virtual, kita dapat berinteraksi secara langsung dengan menggunakan tulisan melalui fitur chat yang tersedia. Perlu diperhatikan ketika kita menyimak paparan atau penjelasan yang disampaikan oleh pengajar diklat. Demikian tutorial bagaimana cara bergabung dalam kegiatan tatap muka virtual.